Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian LKI yang dihormati Allah, pada malam hari ini kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kebaikan yang Allah catatkan pada diri kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa bertemu dan berkumpul dalam satu majelis ilmu yang Allah cintai dan Allah berkahi. Semoga apa-apa yang kita lakukan, kita selenggarakan, kita upayakan, semoga menjadi nilai amal ibadah kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam tetap tercurahkan pada Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, pada Sabtu ini adalah kajian keluarga sakinah dengan 40 hadis seputar keluarga Samawa yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Fattah LC. Dan pada malam hari ini adalah hadis yang ketiga insyaallah. Kepada beliaunya Ustadz Abdul Fattah LC kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmat karunia kepada kita sekalian, khususnya nikmat iman dan takwa, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita masuk pembahasan hadis yang ketiga. Mungkin bisa dibacakan dulu, monggo Kak To. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ketiga, an Abdillah ibnu Amr an Abi Hurairah. Hadis ketiga. Beda ya. Beda bukunya. Anda baca. Anda baca. Dibaca ini. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khulquhu wa zawwajuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada seorang yang melamar putri kalian dan dia baik agamanya dan akhlaknya, maka segera nikahkan dengannya. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar, kerusakan besar. Baiklah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila ada seorang yang melamar putri kalian dan dia baik agamanya dan akhlaknya, maka segera nikahkan dengannya. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar. Pada hadis ini ya kaidah yang besar bagi orang tua, bagi wali, manakala mendapati putrinya yang akan dilamar oleh seseorang, maka yang harus diperhatikan oleh para wali anaknya yaitu, lihatlah man tardawna dinahu wa khuluquhu. Jika ternyata yang datang itu engkau ridho, suka dengan agamanya dan dengan akhlaknya, antara baik agamanya dengan baik akhlaknya adalah dua hal yang berbeda. Kalau yang berkaitan dengan baik agamanya itu berarti ubudiyahnya atau ibadahnya ia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu baik, sholat jamaahnya, rajin ke masjid. Tapi belum tentu orang yang agamanya baik itu akhlaknya baik pula. Maka bisa jadi ia rajin ke masjid, sholat jamaahnya baik, tapi akhlaknya di sini hubungannya dengan sesama manusia, bisa jadi dia akhlaknya kurang baik, orangnya temperamental, kasar, keras, emosinan dan lain sebagainya. Atau bisa jadi sebaliknya, hubungannya dia dengan manusia baik, akhlaknya baik, bukan tipe yang temperamental, penyabar, penyayang, tapi dari sisi hubungannya ia dengan Allah, agamanya kurang baik. Dua hal tersebut sangat dibutuhkan
di dalam membangun rumah tangga. Apabila dari satu sisi saja, yaitu agamanya yang baik, bisa jadi ia rajin sholatnya, rajin jamaahnya, tapi kasar dengan orang lain atau hubungannya ia dengan orang lain, khususnya kepada keluarganya, khususnya kepada istrinya, sehingga dalam membangun rumah tangga di kemudian hari bisa jadi terjadi kekerasan di dalam rumah tangga, KDRT, yang juga memicu terjadi perpecahan atau terjadi perceraian di dalam rumah tangga karena akhlaknya kurang baik. Begitu pula mungkin dia penyayang, penyabar, tetapi dari sisi agama kurang sehingga rumah tangganya tidak diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sing penting urip ya, sing penting iso mangan, hanya sekedar urusan dunia saja, tapi urusan ukhrawi, urusan bekalnya menghadap Allah Subhanahu wa taala tidak diperhatikan. Dan ini juga penting, sehingga rumah tangga yang apabila dibangun dengan dua dasar ini, dua dasar yaitu dasar muamalah ma'allah, hubungan baik dengan Allah ya terjaga, dan muamalah ma'an nas juga terjaga. Jika dua-duanya terbangun, maka rumah tangganya akan menjadi kuat karena dia juga di samping dia juga rajin beribadah, baik agamanya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungan dengan yang lain, dengan tetangga, dengan kanan kirinya, dengan teman-temannya dan lain sebagainya itu baik, maka akan menguatkan kehidupan rumah tangga tersebut. Jadi itu yang dimaksud dengan din, agamanya baik dan akhlak yang baik. Maka ketika sebagai seorang wali yang punya anak perempuan, kalau melihat pemuda seperti itu datang melamar, maka fazawwaju, hendaklah engkau terima, jangan ditolak. Meskipun ya orang tua mempunyai hak untuk menolak atau menerima, ya. Namun Islam menganjurkan memberi nasihat yang sangat berharga, yang sini sifatnya adalah anjuran yang sangat ditekankan, agar supaya manusia itu tidak menyesal atau merugi di kemudian hari. Meskipun juga nggak apa-apa gitu dia memilih yang lain, memilih cakepnya, kekayaannya, dan yang pertimbangan yang lain, ya nggak apa-apa. Tapi tadi Islam betul-betul menekankan agar supaya di kemudian hari menjadi keluarga di tengah masyarakat yang bisa menjadi keluarga yang bisa dibanggakan, atau keluarga yang penuh dengan keteladanan, menjadi rumah tangga yang terpercaya. Illa taf'alu, kalau kita tidak melakukan itu atau mengabaikan urusan kebaikan agama dan kebaikan akhlak itu, kita abaikan, maka akan terjadi
fil ardi, akan terjadi fitnah di muka bumi, wa fasadun arid, dan akan terjadi kerusakan yang meluas. Apa yang dimaksud dengan fitnah dan apa yang dimaksud dengan kerusakan yang meluas? Artinya yang pertama akan terjadi merajalelanya kemaksiatan atau perzinaan. Jadi kalau orang soleh, orang baik ditolak, itu akan terjadi apa? Penundaan dalam menikah, tidak bersegera dalam menikah. Kemudian si wanitanya, putrinya akan tertunda nikahnya atau menjadi perawan tua. Ya. Akibatnya kalau laki-laki tertunda, tidak segera menikah padahal dia sudah menginginkan menikah, orang soleh, kemudian wanitanya banyak yang akhirnya menjadi perawan tua, maka yang ada adalah apa? Ya, kebiasan, bias, keliaran, liar di mana-mana. Ya, terjadi banyak perzinaan di mana-mana. Yang kedua, rusaknya nasab dan moral keluarga. Jadi logikanya begini, ketika orang yang soleh itu ditolak, maka biasanya seorang wali akan beralih kepada pilihan yang lain, dan pilihan yang lain itu adalah harta, atau pilihan yang lain adalah tampan, rupa, atau hal-hal yang lain yang sifatnya adalah iradah ghairu syar'iyah, kepentingan keinginan yang tidak syar'i. Akibatnya apa? Kalau pernikahan landasannya itu sudah tidak lagi landasan agama dan landasan akhlak, maka tunggu saja nanti akan menjadi terjadi apa? Nasab dan keluarga yang tidak bermoral. Ya, nasab yang kurang baik, kurang bagus. Kalau nasab yang kurang bagus, akibatnya ya keturunannya, keluarganya menjadi keluarga yang tidak bermoral. Yang ketiga, muncul di kemudian hari pernikahan-pernikahan yang tidak bahagia, pernikahan yang menderita. Terjadi banyak perselisihan di dalam rumah tangga yang dalam penyelesaiannya adalah tidak didasari oleh akhlak atau agama. Terjadi pertengkaran, terjadi kekerasan fisik dan lain sebagainya. Jadi rumah tangga itu dikit-dikit tengkar, dikit-dikit cekcok, dan kemudian lisan ini kasar, kemudian saling menghina, saling mencaci. Yang ada adalah caci mencaci. Karena itu ya penting bagi kita wali, para orang tua, memperhatikan persoalan agama dan persoalan akhlak. Hal ini senada dengan apa yang ditanyakan kepada Hasan Basri.
Ada seseorang yang bertanya, innali ibnatun ahbabtuha, sesungguhnya aku punya seorang anak perempuan yang sangat aku sayangi. Man uzawijuha, kepada siapa aku harus menikahkannya? Qala, Hasan Basri kemudian menjawab, mimman yattaqillaha, kamu harus menikahkan anakmu kepada orang yang bertakwa kepada Allah. In ahabbaha akramaha, karena jika ia mencintai putrimu maka dia akan memuliakannya, akan menyayanginya, akan memberi nafkah secara maksimal, akan memperlakukan dan mempergauli istrinya dengan baik, memberikan hak-haknya semuanya dengan baik, dan akan menghormatinya, membahagiakannya. Wa in abghadaha lam yadlimha, namun jika ia tidak menyukai putrimu maka dia tidak akan menganiayanya, dia tidak akan melakukan kekerasan, dia akan memenuhi hak-haknya tanpa mendolimi orang lain. Putrimu akan aman di bawah kepemimpinan seorang suami yang soleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau harus menceraikan, dia akan menceraikannya dengan baik dan dengan damai. Kalau akan mengembalikan kepada orang tua, dia akan mengembalikannya dengan damai, tanpa ada perlakuan buruk kepada putrinya. Itu keuntungannya, ya. Karena itu pernah juga terjadi di masa tabi'in, ya, Mubarak itu seorang pelayan, seorang budak yang menjadi budak seorang pedagang yang kaya raya, punya kebun. Mubarak ditugasi untuk menjaga kebun. Suatu ketika saudagar yang kaya raya ini menyuruh Mubarak untuk mengambilkan buah delima di kebun. Kemudian diambilkan. Ternyata buah delimanya itu rasanya kecut. Lalu sang saudagar ini kemudian menyuruh kembali kepada Mubarak untuk mengambilkan buah yang manis. Diambilkanlah buah tersebut dari kebun. Namun setelah dikupas dan dimakan oleh tuannya, ternyata buah delimanya tetap rasanya kecut, tidak manis, hingga sampai 3 kali, dan tidak sesuai dengan yang diinginkan tuannya, selalu kecut, tidak manis. Lalu tuannya bertanya sambil agak marah, kenapa engkau mengambilkan buah yang kecut, padahal saya menyuruh mengambilkan buah yang manis? Jawabannya, wahai Tuan, saya tidak tahu mana buah yang manis dan buah yang kecut. Saya tidak bisa membedakan. Kenapa kamu tidak bisa membedakan? Kamu kan sudah tidak cuma sebulan 2 bulan, kan sudah setahun lebih kamu menjadi bekerja di sini menjadi budakku untuk menjaga kebun itu.
iya Tuhan, iya saya memang menjaga kebun ini, tetapi saya tidak pernah ditugaskan untuk mengicipi buah yang ada di kebun ini, sehingga kami tidak tahu mana yang kecut dan mana yang manis. Ini yang membuat saudagar kaya ini kaget. Lalu terjadi dialog berikutnya, diskusi. Saya ini sebenarnya punya anak perempuan, banyak yang melamar. Menurut kamu kepada siapa saya akan menikahkan anak perempuan saya ini? Maka dia menjawab, sebagian orang menikahkan anaknya karena kehormatan. Sebagian orang seperti orang Yahudi kebiasaan menikahkan anaknya karena harta. Sebagian orang, suatu kelompok atau suatu kaum menikahkan anaknya karena kecantikan. Islam menyuruh kita untuk menikahkan anaknya dengan orang yang baik agamanya dan akhlaknya. Melihat kecerdasan daripada Mubarak ini dalam diskusi dan dalam dialog seperti ini, kemudian sang saudagar kaya itu kemudian pulang dan memberitahukan kepada istrinya bahwa orang yang pas, yang cocok untuk anak kita adalah Mubarak, ya. Dan dari situlah kemudian anaknya yang banyak dilamar orang itu tadi dinikahkan dengan Mubarak. Dari hasil pernikahan dengan Mubarak, maka melahirkanlah orang yang diberkahi oleh Allah, yaitu Abdullah ibnul Mubarak. Orang yang soleh, seorang alim, ahli ibadah, fakih, Masya Allah. Jadi ini mereka dulu semangat betul, orang tua itu semangat betul mencarikan anak putrinya itu tidak salah memilih, lebih menekankan kepada persoalan ketakwaan kepada Allah dan akhlak. Berbeda dengan zaman yang telah berkembang hari ini, di zaman yang penuh dengan fitnah, ya, perhatian kepada agama dan akhlak itu tidak menjadi perhatian utama, justru lebih mengutamakan kepada kepentingan-kepentingan yang lainnya, lebih mengutamakan kepada kepentingan dunianya, lebih mengepentingkan kepada kecantikannya atau kegantengannya, ya. Karena itu kita lihat, ya, banyak sekali rumah tangga yang hancur, banyak sekali perceraian, banyak sekali umur rumah tangga hanya seumur jagung, ya. Karena itu Islam memberi kepada kita penekanan agar para orang tua tidak salah dalam memilihkan menantu, ya. Cari menantu yang soleh, ya, insyaallah. Cari menantu yang soleh, ya. Jadi kalau tidak melakukan, atau salah dalam memilih atau lebih mengutamakan kepada hal-hal yang lain, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan yang luas. Kemudian yang keempat dari bentuk kerusakan yang luas atau fitnah yang terjadi akan
hilangnya keberkahan dan kedamaian yang ada di masyarakat, tidak membawa berkah. Ya, berkah itu adalah kebaikan. Jadi masyarakatnya itu jadi semakin penduduknya itu semakin nakal atau banyak kejahatan-kejahatan yang ada di dalamnya, banyak terjadi tengkar ya, para pemuda-pemudanya ya, terus terjadi banyak pacaran atau hamil di luar nikah, banyak pemuda-pemuda yang mabuk-mabuk ya, nongkrong-nongkrong di pinggir jalan sambil bernyanyi, berjoget dan lain sebagainya. Akibat apa? Sudah tidak lagi memperhatikan persoalan urusan agama dan urusan akhlak. Masyarakatnya akan menjadi rusak. Nah, inilah kerusakan yang meluas. Jadi arit itu meluas. Jadi rusak, tapi rusaknya itu ya kemana-mana. Ya, nggak berkah, menolak orang soleh. Yang ada akhirnya jadi rusak. Dunia akan rusak. Rusak, terjadi kerusakan di mana-mana. Ya. Zaman dulu itu kalau ada pemuda kok pinter ngaji atau santri ya, sopan anaknya, itu banyak yang rebutan. Wah, banyak rebutan ya. Wah, luar biasa. Tapi sekarang tidak rebutan. Ya, ini ada orang ganteng ya, terus anaknya wong sugih, nah itu rebutan ya. Nah, jadi sudah berubah, zaman ini sudah berubah. Jadi ciri-ciri masyarakat yang baik itu yaitu bisa kita lihat dari kecenderungan orang tuanya. Kalau sudah masih pilihannya itu para santri ya, orang yang yang pinter ngaji ya, itu dibanggakan ya, orang-orang soleh itu dibanggakan. Itu ciri-ciri masyarakat yang baik. Ciri-ciri masyarakat yang tidak baik ya, masyarakat yang nggak peduli dengan pendidikan, nggak peduli dengan orang pinter, nggak peduli dengan orang yang pinter ngaji, pinter agama ya. Itu pertanda bahwa masyarakat itu adalah masyarakat yang rusak ya. Jadi selama orang tua, para wali yang memiliki anak perempuan ini, selama dia ini masih peduli dengan masalah agama, aman insya Allah. Orang tua baik itu, wali yang baik itu, wali yang bertanggung jawab, wali yang peduli dengan keselamatan anaknya dunia dan akhirat, wali yang betul-betul ku anfusakum wa ahlikum naro, yang betul-betul menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka ya. Jadi gak usah banyak kriteria, kalau sudah cukup dengan agamanya baik dan akhlaknya baik, itu saja sudah mencukupi. Kalau ada yang lainnya, itu tambahan, itu keutamaan ya, alhamdulillah lah. Kalau sudah pinter, soleh, kemudian akhlaknya baik, ganteng, sugih sisan, wah
yo iku sing paling memang sing digoleki, sing dicari. Ya, semuanya ada. Ya, manusia lengkap, sempurna kriterianya. Ya. Tapi kalau tidak, tidak ada kriteria dunia, maka yang kita ambil, yang kita pilih adalah yang agamanya baik. Jadi misalkan saya tanya orang tua ini, saya tanya, kalau ada pemuda datang dengan bawa sepeda motor Supra, datang dengan pakai peci, berparas santri, sama pemuda datang dengan bawa jam gede, bawa mobil, tapi bukan santri. Mana yang Bapak pilih? Yang bawa Supra pecinan tadi, atau yang bawa mobil dengan bawa pakai dasi pakaiannya, sepatunan, tapi nggak ngerti agama? Mana yang mau dipilih? Yang dipilih pakai Supra jos, itu bagus, itu lah. Kok yang dipilih, misalkan yang dipilih yang datang bawa mobil mewah, sepatunan berdasi, terus yang bawa Supra ditolak, suruh mulai sepurane mas. Itu ancamannya atau resikonya akan terjadi fitnah yang meluas. Fitnah ini fitnah, kalau kayak seperti ini fitnah, dan ini kerusakan, akan terjadi kerusakan yang besar. Silahkan tentukan pilihannya. Jadi itu lah, gimana caranya kita bisa mengetahui seseorang itu agamanya baik, akhlaknya baik? Pertama, kita cari info paling tidak dari 3 sisi. Satu, kita cari info dari tetangga, bagaimana salat jamaahnya ke masjidnya, bagaimana, terus hubungannya dengan tetangga bagaimana, apakah dia anak yang sopan, yang tahu tata krama, tutur katanya bagaimana. Tetangga dekat, tanya. Yang kedua, kita tanya teman akrabnya siapa, selama bergaul dengan orang tersebut bagaimana, saat bercanda bagaimana, saat menyelesaikan masalah bagaimana, apakah dia orang yang sabar atau dia orang yang temperamental, apa dia yang suka emosi atau bagaimana, atau dia orang yang ramah, suka memberi, atau orang yang kikir, atau bagaimana. Itu bisa kita cari info dari teman akrabnya, Kemudian yang ketiga adalah teman kerja. Apakah dia disiplin dalam bekerja, profesional dalam bekerja, amanah, jujur atau tidak? Itu kita perhatikan, kita lihat. Terus untuk mengetahui lagi yang lainnya, kita bisa mengerti agamanya, itu kita tes. Kita tes dengan masalah uang.
kita cari info apakah dia punya utang piutang yang buruk, hubungan dia dengan orang lain tentang hak anak Adam ini bagus atau tidak, kita cek. Pokoknya orang itu bagus itu nih dilihat, itu lihat apa namanya, orang ini apa agamanya bagus itu nanti dilihat dari ini, dites dengan uang, ya, dites dengan uang, atau diamanahi dengan uang, apa diamani dengan suatu titipan atau apa, ya. Kalau ia amanah dengan uang, gitu, atau ia rakus dengan uang, ya. Kalau ternyata ia amanah, walaupun uang itu sisa 5 rupiah, uang sisa 1000, dia laporkan, minta tolong belikan ini, gitu ya, ya, dikasih uang, ya, belikan apa ya, belikan minuman apa, belikan apa gitu ya, ya, terus dikasih uang lebih. Nah, nanti dia laporannya bagaimana. Kalau ternyata sisa 2000, sisa 3000, sisa 4000 semua dilaporkan apa adanya, berarti dalam persoalan uang baik, bagus. Ini nanti jadi kriteria yang bisa kita masukkan, masuk dalam kriteria baik apa namanya, akhlaknya. Terus kemudian kita juga bisa cek bagaimana hubungan ia dengan ibunya. Karena ketika dia itu baik dengan ibunya, maka ia akan memperlakukan anakmu nanti, anak perempuanmu itu sebagai istrinya nanti juga sebagaimana dia memperlakukan ibunya dengan baik. Ketika dia bermuamalah dengan ibunya baik, maka nanti dengan istrinya pun juga akan baik. Kita lihat dari sisi itu, kita cek, ya. Kemudian bisa juga kita lakukan yaitu tes langsung akhlak. Ketika dia bertamu, kita coba semua, kita siapkan makanannya, kita ngalah, silahkan, monggo duluan. Ternyata dia mengambil duluan makanan itu pertanda bahwa dia kurang sopan dalam hal ini. Mestinya dia akan selalu mengutamakan orang yang lebih tua. Jadi tesnya itu begitu tadi, tes. Oh ya, jadi bertamu kita pura-pura sebagai yang tua, apa? Mempersilahkan dulu, lebih dulu kepada anak itu. Ternyata dia langsung, oh berarti dalam hal ini ya kok langsung santap kayak orang kleson gitu ya. Nah, itu pertanda dari sisi akhlak kurang baik, kurang bagus. Tes dulu. Nah, tes-tes yang sederhana tapi tidak menyinggung, tapi tidak apa itu namanya, tidak mencurigakan lah, ya, gitu. Tapi kita bisa melihat dari karakter tersebut tuh, kalau karakternya kayak gini nggak masuk ini, wong sopan santunnya aja kurang, nggak ada. Ya. Saya kira cukup itu. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Ya, demikianlah hadis yang ketiga, mencari suami yang baik agama dan akhlaknya. Kami buka sesi tanya jawab, ada. Kita break untuk adzan dulu. Siapa sih kata adzan sih? Nah. Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Cocok yang Ya, monggo Pak Sugianto. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Langsung saja Ustadz, saya mau bertanya tentang penolakan terhadap laki-laki yang soleh tadi akan berdampak pada kerusakan yang besar. Apakah kerusakan itu berhubungan dengan keluarga yang menolak tadi secara khusus, ataukah kerusakan itu berdampak secara umum, Ustaz? Itu saja yang saya tanyakan, mohon jawabannya, Ustaz. ya. Dua-duanya ya. Jadi kalau di dalam hadis itu lebih ditonjolkan kepada kerusakan yang meluas. Dampaknya tidak hanya yang berkaitan dengan si pelaku, tapi dampaknya kepada masyarakat secara luas. Terjadi perzinaan itu dampak luas, terjadi perselingkuhan dalam keluarga di kemudian hari itu karena kesalahan-kesalahan orang tua dulu yang pernah ia lakukan.
Kemudian dicabut keberkahan, ya bisa jadi akan malah mendapatkan ya keburukan di kemudian hari, dan juga keberkahan anaknya akan menjadi perawan-perawan tua, ya, dan masih banyak lagi yang lain. Jadi dampaknya tidak hanya dampak yang menimpa pada pelaku atau keluarga yang menolak, tapi juga berdampak lebih luas, yaitu masyarakat umumnya. Karena itu penting bapak-bapak yang punya anak-anak itu ngaji, ya, dan berpegang kepada anjuran dan juga nasihat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar menjadi kehidupan kita itu kehidupan yang membawa keberkahan dan masyarakat juga diberkahi, insyaallah. Demikian Pak Toh. Monggo satu kali lagi. Cukup ya. Kita bapak-bapak, ibu-ibu, kita cukupkan kajian pada malam hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya pembaca, kalau ada salah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.